selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Di sebuah desa yang damai di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia tinggal sederhana bersama ibunya, Mbok Milah, dan menghabiskan hari-harinya bertani. Kehidupan mereka tenang. Sampai suatu malam, Jaka Tarub mendapat mimpi yang begitu aneh. Ia bermimpi menikah dengan wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Bagai bidadari dari kayangan, mimpi itu terasa begitu nyata dan meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Namun, takdir berkata lain. Seolah mimpi indah itu adalah pertanda buruk, kesedihan besar menimpanya tak lama kemudian. Saat berburu di hutan, Jaka Tarub dikejar oleh seekor harimau ganas dan terpaksa meninggalkan seluruh hasil buruannya. Dengan tangan hampa dan hati yang kecewa, ia pulang ke rumah. Tapi kesedihan yang lebih besar menantinya di sana. Ia menemukan ibunda tercinta telah meninggal dunia. Dunia Jaka Tarub seakan runtuh. Ia merasa begitu kesepian dan diliputi rasa bersalah. Untuk mengalihkan duka, ia hanya bisa membagikan apapun yang ia miliki kepada warga desa. Mencoba mengisi kekosongan hatinya yang begitu dalam. Suatu sore yang cerah, saat Jaka Tarub sedang beristirahat di tepi telaga yang jernih, ia mendengar suara tawa riang yang memecah kesunyian. Penasaran, ia mengintai dari balik semak-semak lebat. Matanya terbelalak tak percaya. Di hadapannya 7 gadis dengan kecantikan luar biasa sedang asyik mandi dan bermain air. Mereka bukan gadis biasa. Aura mereka begitu berbeda, seolah memancarkan cahaya surgawi. Salah satu dari mereka berkata, "Ah, segarnya air di telaga ini. Tempat ini selalu menjadi perhentian favorit kita." Gadis lainnya menyahut, "Betul. Sudah lama kita tidak turun ke bumi, tapi kita harus cepat. Sebelum matahari terbenam, kita tidak ingin terlambat kembali ke kayangan." Seketika, Jaka Tarub sadar. Mereka adalah bidadari dari kayangan, persis seperti dalam mimpinya. Pandangannya kemudian tertuju pada tumpukan selendang aneka warna yang tergeletak di atas sebuah batu besar. Selendang-selendang itu tampak berkilauan, seolah memiliki kekuatan magis. Didorong oleh mimpinya yang tak terlupakan dan rasa sepinya, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ia berpikir, jika ia mengambil salah satu selendang itu, bidadari pemiliknya tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan hati-hati, ia merayap mendekat dan mengambil selendang yang berwarna merah menyala, lalu cepat-cepat menyembunyikannya. Tak lama kemudian, para bidadari bersiap untuk kembali. Mereka mulai mengambil selendang masing-masing. Salah satu bidadari berseru, "Ayo, Nawang Wulan, hari sudah mulai gelap." Namun, Nawang Wulan tampak panik. "Tunggu, selendangku hilang. Di mana selendangku yang berwarna merah? Aku tidak bisa terbang tanpanya." Kakak-kakaknya menatapnya dengan cemas. "Kita tidak bisa menunggumu lebih lama lagi, Nawang Wulan. Maafkan kami, tapi ini sudah waktunya." Dengan berat hati, keenam bidadari itu terbang ke angkasa, meninggalkan Nawang Wulan yang menangis sendirian di bumi yang asing baginya. Melihat kesempatan itu, Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya. Ia berpura-pura terkejut dan mendekati Nawang Wulan dengan wajah prihatin. "Gadis cantik, kenapa kau menangis sendirian di sini? Kau terlihat tersesat." Nawang Wulan menjawab dengan isak tangis, Aku tidak bisa kembali. Aku bidadari dari kayangan dan selendangku hilang." Haka Teri pura-pura tak percaya. "Kayangan? Sulit dipercaya. Tapi, namaku Jaka Tarub. Kau boleh tinggal sementara di rumahku sampai kau menemukan jalan pulang." Waktu pun berlalu. Jaka Tarub merawat Nawang Wulan dengan penuh perhatian. Kedekatan mereka menumbuhkan benih-benih cinta. Dan akhirnya, mereka menikah. Mimpi Jaka Tarub menjadi kenyataan. Ia tidak lagi kesepian. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang putri cantik bernama Nawangsih. Hidup Jaka Tarub terasa sempurna. Namun, ada satu keanehan yang ia sadari. Persediaan padi di lumbung mereka tidak pernah berkurang. Seolah-olah lumbung itu memiliki keajaiban. Suatu hari, sebelum pergi, Nawang Wulan berpesan pada suaminya, "Suamiku, aku akan memasak nasi. Ingat baik-baik pesanku. Kau boleh penasaran dengan apa saja, tapi jangan pernah, sekalipun kau membuka kukusan nasi ini sebelum matang. Itu adalah rahasia kita. Mengerti?" Jaka Tarub mengangguk dan berjanji, "Baik istriku, aku janji."
Namun, rasa penasaran adalah kelemahan manusia. Suatu pagi, karena Nawang Wulan tak kunjung kembali dari sungai, Jaka Tarub tidak bisa lagi menahan diri. Ia melanggar janjinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kukusan. Matanya terbelalak kaget. Di dalamnya, tidak ada nasi yang sedang dimasak, melainkan hanya sebutir padi. Apa-apaan ini? Gumamnya. Hanya sebutir padi. Jadi selama ini, Nawang Wulan memasak hanya dengan sebutir padi. Ketika Nawang Wulan kembali, ia langsung tahu apa yang telah terjadi. Wajahnya memucat, dan aura kesaktiannya meredup. Dengan suara bergetar karena marah dan kecewa, ia berkata, "Kau melanggarnya. Kau telah menghancurkan rahasia ini. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah sebutir padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, kita harus menumbuk padi seperti manusia biasa. Lihat, persediaan kita akan segera habis." Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Nawang Wulan kehilangan kekuatannya, dan mereka harus bekerja keras menumbuk padi setiap hari. Persediaan di lumbung yang dulu seakan tak terbatas, kini mulai menipis dengan cepat. Setelah berbulan-bulan, lumbung itu hampir kosong. Suatu hari, saat Nawang Wulan mencoba mengambil sisa-sisa padi terakhir di dasar lumbung, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan familiar. Ia menariknya keluar. Matanya terbelalak ngeri. Itu adalah selendang merah miliknya yang telah lama hilang. Kemarahan, kesedihan, dan pengkhianatan meledak dalam dirinya. Ia berteriak kepada Jaka Tarub, "Selendangku! Selendangku yang hilang. Jadi, kaulah yang mencurinya. Jaka Tarub, kau menipuku selama ini. Kau menahanku di bumi dengan cara licik ini. Kau menghancurkan hidupku." Hakateri berlutut memohon ampun. "Nawang Wulan, aku minta maaf. Aku melakukannya karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan." Tapi hati Nawang Wulan sudah hancur. Tidak ada lagi yang perlu didengar. "Kau tahu betapa aku merindukan Kayangan. Aku harus kembali ke tempat asalku. Nawangsih adalah putriku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi aku harus pergi. Jangan tinggalkan aku, kumohon," ratap Jaka Tarub. Nawang Wulan menatapnya dengan dingin. "Jika kau ingin Nawangsih bertemu denganku, bakarlah sebatang padi kering di dekatnya. Asapnya akan memanggilku. Tapi ingat, kau tidak boleh ada di dekatnya saat aku datang. Jangan ulangi kesalahanmu lagi, Jaka Tarub. Ini adalah hukumanmu atas kebohonganmu." Dengan kesedihan yang tak terhingga, Jaka Tarub hanya bisa menyaksikan istrinya mengenakan selendang merahnya dan terbang ke langit, kembali ke Kayangan, meninggalkannya dalam penyesalan abadi. Sejak saat itu, ia menuruti syarat Nawang Wulan. Setiap kali Nawangsih menangis merindukan ibunya, Jaka Tarub akan membakar batang padi. Asapnya akan membumbung tinggi, dan Nawang Wulan akan turun sejenak untuk menyusui putri mereka, lalu pergi lagi. Jaka Tarub harus menanggung konsekuensi pahit dari kebohongannya, meratapi kebahagiaan yang ia renggut sendiri, dan hidup dalam kesepian selamanya. Itulah kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Sebuah legenda tentang cinta, kebohongan, dan penyesalan yang tak berujung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.